Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, pada pagi hari ini kita akan mencoba menyampaikan kembali apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Charles Rantai Batara mengenai strategi penguatan manajemen risiko dalam meningkatkan kesiapan krisis manajemen di unit kerja PTPN 1. Mungkin tidak akan saya sampaikan mengenai beliau. Yang saya sampaikan adalah poin-poin yang beliau sampaikan pada saat menyampaikan webinar. Di antaranya beliau menyampaikan bahwa strategi penguatan manajemen risiko di antaranya terdiri dari latar belakang. Latar belakang pertama adalah pencapaian tujuan perusahaan senantiasa dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang tidak dapat diperkirakan. Krisis dapat terjadi kapan saja, mengancam kelangsungan bisnis dan berpotensi merusak reputasi organisasi. Selanjutnya, unit kerja perlu memiliki kemampuan untuk mencegah, mempersiapkan, dan merespon memulihkan dari peristiwa yang tidak terduga. Selanjutnya, yang ketiga, manajemen risiko memiliki peranan penting dalam meningkatkan efektivitas dalam suatu unit kerja dengan mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan ketidakpastian secara proaktif. Adapun tujuannya adalah satu, untuk memastikan unit kerja siap menghadapi, merespon, dan pulih dari kejadian tak terduga yang mengancam reputasi atau kelangsungan bisnis. Yang kedua, mengidentifikasi potensi risiko dan ancaman yang dapat mempengaruhi perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan kesiapan dan kemampuan organisasi untuk menghadapi krisis. Yang keempat, mempertahankan reputasi dan kepercayaan stakeholder, serta terakhir adalah mengurangi kerugian finansial dan operasional. Ada pesan masuk. Selanjutnya, ini berikut adalah tahapan manajemen risiko. Yang pertama adalah menetapkan konteks, yaitu menetapkan ruang lingkup, tujuan, serta kriteria risiko yang sesuai dengan kondisi perusahaan. Yang kedua, mengidentifikasi risiko, artinya mencatat potensi risiko dari berbagai aspek seperti keuangan, hukum, teknologi, operasional, dan SDM. Yang ketiga, menganalisa risiko, yaitu menilai kemungkinan dan dampak dari setiap risiko yang diidentifikasi. Yang keempat, mengevaluasi risiko, yaitu membandingkan hasil analisis dengan standar toleransi risiko yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang kelima adalah perlakuan risiko, yaitu memilih strategi mitigasi. Apakah risiko akan dihindari, dikurangi, dipindahkan, atau diterima. Yang keenam, pemantauan dan review, artinya melakukan monitoring berkala untuk memastikan efektivitas dari pengendalian risiko. Dan ketujuh adalah komunikasi dan konsultasi, artinya menginformasikan hasil manajemen risiko kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Elemen-elemen kunci dari krisis manajemen readiness yang pertama adalah respon cepat, artinya mengefektifkan rencana saat krisis terjadi, mengambil tindakan cepat dan mengevaluasi. Yang kedua, komunikasi efektif. Yang ketiga, terbalik ya. Yang keenam, pemulihan atau recovery. Tapi ada beberapa yang harus dilaksanakan sebelumnya, yaitu pencegahan atau preventif, perencanaan, planning, dan persiapan. Dari ujung tetap adanya melaksanakan evaluasi dan atau evaluation. Kemudian strategi dalam penguatan manajemen risiko dan penanganan krisis di unit kerja adalah salah satunya adalah fokus pada membangun budaya sadar risiko, di mana setiap karyawan memahami dan mengelola risiko sebagai bagian dari pekerjaan sehari-hari. Yang pertama, komitmen dan kepemimpinan manajemen. Kepemimpinan yang kuat dan menunjukkan komitmen terhadap manajemen risiko sangat penting. Pimpinan unit kerja harus menjadi teladan dalam melaksanakan prioritas manajemen risiko. Yang kedua, identifikasi dan analisis risiko rutin. Lakukan evaluasi
identifikasi potensi risiko secara berkala. Ini mencakup pemetaan dampak krisis yang mungkin terjadi, pengembangan kerangka kerja, dan kebijakan. Terapkan selera risiko atau risk appetite dan kembangkan kebijakan serta prosedur MR yang jelas dan struktur. Pelatihan yang ketiga, pelatihan dan edukasi komprehensif. Sediakan pelatihan berkelanjutan mengenai protokol darurat keterampilan.